Berlatar di sebuah penjara, film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok preman penjara yang sedang bergerak menuju seseorang. Sementara itu, di kamar mandi terlihat dua orang narapidana yang saling memperingatkan untuk berhati-hati karena sebentar lagi salah satu dari mereka harus berhadapan dengan para preman tersebut. Dan benar aja, gak lama kemudian pentolan penjara yang kita sebut saja Asep lagi datang. Ia langsung merendahkan seorang narapidana bernama Bond untuk menyulut emosinya dan mengajaknya baku hantam. Namun di sini terlihat jelas bahwa sama sekali nggak ada rasa takut di wajah Bond. Alih-alih mundur, ia justru siap menghadapi mereka dan inilah yang terjadi. Film kemudian berpindah ke pusat kota, di mana terlihat banyak pemuda-pemudi dengan santainya bertransaksi narkoboy di pinggir jalan. Bahkan tepat di depan rumah seseorang bernama Roberto. Merasa terganggu dengan aktivitas tersebut, Roberto pun mencoba mengusir mereka. Nggak lama kemudian, Bond datang ke rumah Robert untuk mencari tempat beristirahat, karena kebetulan sebagian rumah itu memang disewakan sebagai kos-kosan. Pada malam harinya, scene berpindah ke sebuah arena pertarungan yang juga didatangi Bond. Suasana di tempat itu begitu chaos, bukan hanya karena menjadi arena baku hantam, tetapi juga karena dijadikan ajang perjudian bagi para bandar. Nggak lama kemudian, 3 mobil mewah tiba di lokasi, dan ternyata di dalamnya ada James, seorang bos bandar besar yang datang bersama petarung andalannya bernama Hermawan. Bukan, Hammerman. Kedatangan James malam itu adalah untuk mempertemukan Hammerman dengan petarung andalan milik Pinball, seorang penjudi besar yang dikenal dengan nama The Cowboy. Pertarungan antara Hermawan dan The Cowboy pun dimulai. Sejak awal, The Cowboy terlihat kesulitan karena ukuran tubuh Hermawan, Hammerman yang jauh lebih besar. Bahkan hanya dengan satu pukulan, Hammerman berhasil menjatuhkannya dengan menghajarnya tanpa ampun. Setelah pertandingan berakhir, Pinball pun dengan berat hati menyerahkan seluruh uang taruhannya kepada James. Gak lama setelah itu, Pinball masuk ke dalam mobil dan mendapati Bond sudah menunggunya di sana. Bond kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin bertarung melawan Hammerman. Tentu saja Pinball gak langsung percaya karena dia sama sekali gak mengenal Bond, dan rasanya mustahil seorang pendatang baru bisa mengalahkan Hammerman. Namun setelah Bond menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan bahwa dirinya bukan petarung sembarangan, Pinball akhirnya menyetujui usulan tersebut. Sementara itu, James yang masih berada di lokasi tiba-tiba menerima perintah dari Franklin, seorang bos besar, yang memintanya untuk menghabisi teman lamanya. Di saat yang hampir bersamaan, Pinball dan Bond menghampiri James untuk mengajukan duel ulang antara Hammerman dan Bond. Namun sepertinya ada alasan lain yang membuat Bond begitu ingin bertarung, yaitu karena ia mulai tertarik pada Angela, istri James. Sayangnya karena sedang mendapat tugas dari Franklin, James pun sementara menolak tawaran pertandingan ulang yang diajukan oleh Pinball tersebut. Sebagai pemanasan untuk menguji kemampuan Bond, Pinball akhirnya menawarkan sebuah pertarungan kepada bandar lain yang memiliki petarung andalan berbadan besar. Namun tanpa disangka, hanya dengan 2 kali tendangan, Bond berhasil mengalahkan salah satu petarung terbaik di sana. Melihat kemampuan itu, Pinball yang awalnya masih ragu, sejak saat itu pun ia sepakat untuk menjadikan Bond sebagai petarung utamanya. Namun di tengah semangat Pinball membicarakan rencana pertarungan berikutnya, Bond justru lebih tertarik membahas Angela dan meminta informasi lebih lanjut tentang dirinya. Awalnya Pinball hanya mengatakan bahwa Angela adalah istri James, namun setelah terus didesak, ia akhirnya menceritakan masa lalu Angela. Jadi dulu, Angela memiliki seorang suami dan sedang mengandung anak mereka. Mengambil Angela dengan cara menjebak suaminya sebagai pelaku pembunuhan hingga akhirnya pria itu masuk penjara. Nah setelah itu, James membuang anak Angela dan membuat hidupnya hancur. Sementara itu di tempat lain
James terlihat sedang menikmati makan malam di rumah seorang temannya. Namun tanpa diketahui, sang tuan rumah, James sebenarnya sedang menjalankan perintah dari Franklin, yaitu menghabisi teman lamanya yang bernama Darlie. Keesokan paginya, saat James sedang memotong daging di dapur, asistennya yang kita sebut saja Johnny menghampirinya untuk menunjukkan sebuah perkembangan teknologi. Johnny menjelaskan bahwa kini ponsel dapat melacak lokasi seseorang secara otomatis hanya dengan menekan tombol bintang saat sedang melakukan panggilan. Setelah itu, ia juga memperlihatkan rekaman pertarungan semalam yang menunjukkan bagaimana Bond dengan mudah melumpuhkan lawannya. Sementara itu, di rumah Roberto, Bond terlihat sedang bermain catur bersama Roberto sambil menikmati suasana pagi. Namun gak lama kemudian, Pinball datang untuk menjemputnya dan mengajak Bond menuju sebuah arena pertarungan jalanan yang berbeda dari tempat sebelumnya. Go, partner. What do you keep, Mr. Bone? Setibanya di sana, Pinball langsung menemui seorang temannya yang juga berprofesi sebagai bandar. Tanpa banyak basa-basi, Pinball mengajaknya bertaruh sebesar $5.000 dengan memasang Bond sebagai petarung andalannya. Dan tantangan itu pun langsung diterima. Gak lama kemudian, bandar tersebut mengeluarkan petarung terbaiknya yang memiliki tubuh paling besar. Namun hasilnya benar-benar di luar dugaan. Hanya dengan satu pukulan, Bond langsung melumpuhkan lawannya. Gak percaya dengan apa yang baru aja terjadi, bandar itu kemudian menantang Bond untuk menghadapi dua petarung sekaligus. Namun lagi-lagi, itu bukan masalah bagi Bond. Dalam waktu kurang dari 30 detik, ia berhasil menjatuhkan keduanya. Bahkan setelah itu, Bond sengaja menantang petarung lain satu persatu dan berhasil mengalahkan mereka semua tanpa mengalami luka sedikit pun. Kekalahan beruntun membuat teman Pinball nggak terima. Ia bahkan menolak membayar uang taruhan. Mendengar itu, Bond tanpa ragu langsung menghajar seluruh anak buahnya dan mengambil uang kemenangan mereka. Tapi mereka langsung ditembak begitu aja. Beruntung, Bond dan Pinball berhasil melarikan diri tanpa terluka. Setelah itu, Bond dan Pinball terus berkeliling dari arena ke arena untuk memenangkan berbagai pertarungan dan mengumpulkan keuntungan dalam jumlah besar. Selain meraih banyak keuntungan, nama Bond kini juga semakin dikenal di kalangan para petarung karena belum pernah sekalipun merasakan kekalahan. Pinball benar-benar berterima kasih kepadanya, bukan hanya karena Bond membuatnya memperoleh lebih banyak uang, tetapi juga karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki seseorang teman. Sesampainya di rumah, Bond mendapati Tamara masih terjaga. Saat melihat ada bercak darah di pakaian Bond, Tamara langsung bertanya apa sih yang terjadi dan berinisiatif mengobati luka-lukanya. Setelah selesai mengobati Bond, Tamara bercerita bahwa beberapa kali ia melihat Bond berlatih bela diri. Gerakan bela diri yang dilakukan Bond terlihat begitu menenangkan. Tamara pun meminta diajari sedikit ilmu tersebut, dan Bond akhirnya mengabulkan permintaan itu. Malam harinya, Bond kembali bermain catur bersama Roberto, dan kali ini ia harus menerima kekalahan. Keesokan paginya, James kembali terlihat menghabisi seorang perempuan, dan saat hendak pergi, ia berpapasan dengan Roberto, yang tampaknya mereka sudah saling mengenal. Sementara itu, di tempat lain, Hammerman terlihat sangat bersemangat setelah mengonsumsi beberapa doping dan bersiap menghadapi Bond. Malam harinya setelah melewati berbagai pertarungan, Bond akhirnya dijadwalkan berhadapan langsung dengan Hammerman. Menjelang pertandingan, Hammerman terlihat terus menyombongkan diri di hadapan banyak orang. Sangat berbeda dengan Bond yang tetap tenang dan fokus mempersiapkan dirinya. Ketika pertarungan dimulai, Hammerman langsung melancarkan serangan lebih dulu. Namun di luar dugaan, Bond mampu melumpuhkannya dengan sangat mudah. Hanya dalam waktu singkat, setelah kemenangan itu diraih, Pinball segera menghampiri James untuk menagih uang taruhan. Gak lama kemudian, James mendekati Bond, memuji penampilannya malam itu, dan mengundang Bond dan Pinball untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, Bond dan Pinball memenuhi undangan tersebut. Saat mereka datang, James kembali memperkenalkan Angela kepada Bond.
James mengajak Bond berkeliling rumahnya sambil menunjukkan berbagai koleksi barang antik dan mewah yang dimilikinya, termasuk sebuah lukisan mahal bergambar Genghis Khan serta beberapa koleksi pedang berharga miliknya. Setelah itu, James menawarkan sebuah pekerjaan kepada Bond. James menjelaskan bahwa ia ingin Bond mengikuti sebuah turnamen pertarungan underground internasional yang selama ini dikenal menghasilkan uang terbesar di dunia pertarungan jalanan ilegal. Turnamen tersebut dijalankan oleh Franklin yang dikenal sebagai salah satu pedagang senjata internasional terbesar. Bond nantinya akan berhadapan dengan petarung terbaik milik Franklin yang bernama Pretty Boy. Karena itulah ia berharap Bond bisa mengalahkan Pretty Boy dan mempermalukan Franklin di hadapan semua orang. Tapi Bond mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Karena begitu menginginkan Bond untuk mewujudkan ambisinya, James bahkan rela memanfaatkan Angela demi meyakinkan Bond agar berpihak kepadanya. Mengetahui bahwa Bond terlihat tertarik pada Angela, James pun memintanya untuk melayani Bond. Oh my god! Angela yang gak bisa menolak permintaan tersebut akhirnya mengikuti keinginan James dan pergi bersama Bond. Holy shit fucking man! Namun begitu tiba di kamar, Angela justru langsung menodongkan senjata ke arah Bond dan mengatakan bahwa Bond jangan berharap bisa menyentuhnya. Tapi di luar dugaan, Bond menjelaskan bahwa dirinya memang gak tertarik pada Angela. Kedatangannya justru ingin menyampaikan sebuah pesan yang langsung membuat Angela terkejut. Diketahui bahwa Angela adalah istri Danny, sahabatnya semasa di penjara. Sebelum meninggal, Danny memiliki satu permintaan terakhir, yaitu agar Bond menjaga istri dan anaknya. Disinilah terungkap bahwa Danny adalah suami Angela yang dulu dijebloskan James ke penjara hanya karena James begitu menginginkan Angela. Bond kemudian teringat pada kejadian di penjara ketika Danny diserang secara brutal oleh para preman penjara yang sebenarnya menyimpan dendam kepada Bond. Kenangan itu membuat Bond marah kepada Angela karena merasa bahwa Angela telah mengkhianati Danny. Namun Angela menjelaskan bahwa dirinya nggak pernah ingin hidup bersama James. Ia hanya nggak tahu bagaimana cara keluar dari situasi tersebut. Mendengar pengakuan itu, Bond mengatakan bahwa ia bisa membantu Angela. Ia juga bisa mempertemukannya kembali dengan anaknya. Angela pun mau dan Bond pun berjanji akan membebaskan dari James. Setelah itu mereka pun keluar bersama seolah habis bersenang-senang untuk mengelabui James. Demi bisa tetap meyakinkan Bond, James bahkan mengizinkan Angela untuk keluar sebentar bersama Bond. Namun ternyata sebelum membawa Angela pergi menemui anaknya, Bond lebih dulu membawanya ke sebuah pusat rehabilitasi agar Angela bisa sembuh dari kecanduannya mengonsumsi narkoboy. Keesokan paginya, James dan para anak buahnya datang langsung ke sebuah rumah mewah yang ternyata merupakan rumah Franklin. Rupanya, kedatangan James ke sana adalah untuk mengajak Franklin bertaruh $5 juta pada pertarungan internasional yang akan datang. Dengan penuh keyakinan, James mengatakan bahwa dia akan mengirim Bond untuk mengalahkan Pretty Boy. Awalnya, Franklin gak menyetujui tawaran tersebut karena Bond bukanlah petarung terkenal dan berpotensi merusak bisnisnya. Namun karena James terus memaksanya, Franklin akhirnya merasa tertantang dan bersedia menerima Bond untuk bertarung di acara terbesar miliknya. Franklin kemudian mengatakan bahwa dia akan memberi waktu 2 hari agar James bisa mempersiapkan pertarungannya, sekaligus bersiap untuk dipermalukan. $5 million. I want to fight. Talking about Hammerman, are you? He's not even in... Come on, Franklin. Okay, my friend. Di tempat lain, Bond menerima kabar bahwa Roberto ditemukan tewas. Hal itu membuat Bond berpikir semua ini adalah ulah James. Bond langsung bertemu Tamara. Tamara mengatakan bahwa Roberto tewas karena diserang oleh anjing yang dia yakini sudah diperintah oleh orang lain. Keesokan paginya, tanpa permisi, James tiba-tiba mendatangi Bond dan mengatakan bahwa dia sudah membuat kesepakatan dengan Franklin sehingga gak ada lagi kesempatan bagi Bond untuk menolak tawarannya. Namun dengan santai, Bond mengatakan bahwa dia memutuskan untuk gak mengikuti pertarungan. Penolakan itu langsung membuat James marah. Namun Bond berhasil menggagalkan niat tersebut dan bahkan membuang samurai yang selama ini selalu dibawa James kemana-mana. Menyadari situasinya sudah sangat berbahaya, bahkan bagi Tamara dan anak-anaknya, Bond meminta Tamara membawa anak-anak itu ke hotel dan gak pergi kemana-mana sebelum mendapat kabar darinya.
Sementara itu, James yang emosi langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi orang-orang terdekat Bond, termasuk Angela, Tamara, dan Pinball. Hammerman bersama beberapa anak buah James pun mulai mendatangi Pinball dan menghajarnya. Dengan tubuh yang jauh lebih kecil dan harus menghadapi mereka seorang diri, tentu saja Pinball gak mampu melawan, namun tiba-tiba... Setelah itu, anak buah James yang ditugaskan mencari Angela akhirnya berhasil menemukan keberadaannya, yang saat ini berada di pusat rehabilitasi. Namun saat mereka dengan percaya diri masuk ke kamar yang diduga menjadi kamar Angela, ternyata di sana sudah ada Pinball dan Bond yang langsung menghajar mereka semua. What's up, bitches? Setelah membereskan semuanya, Bond kemudian menelpon James dan mengatakan bahwa dia akan segera datang untuk menghabisinya. Mengetahui anak buahnya sudah dilumpuhkan, James pun mengaktifkan GPS di ponselnya seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Johnny, agar Bond mau gak mau harus mengikuti titik lokasi tersebut jika ingin menangkapnya. Setelah mengikuti titik GPS tersebut, Bond ternyata justru diarahkan ke markas Franklin. Di sana, James memaksa Bond untuk bertarung melawan Pretty Boy. Bond masih sempat menolak, namun melihat banyak penjaga yang sudah bersiaga dengan senjata dan menyadari bahwa Angela serta Tamara juga bisa menjadi korban, Bond akhirnya menyetujui. Dan sebelum pertarungan dimulai, Bond mengatakan bahwa dia tahu James adalah orang yang menghabisi Roberto dan Danny. Dan semua itu akan menjadi utang yang suatu hari harus dibayar oleh James. Percakapan tersebut ternyata direkam oleh Bond. Sementara Pinball yang berada di luar langsung menghubungi polisi untuk melaporkan semua yang baru saja terjadi. Sementara itu di dalam arena, Bond berhadapan dengan Pretty Boy. Pertarungan pun dimulai pada menit-menit awal. Kemampuan keduanya terlihat cukup seimbang. Bahkan Pretty Boy sempat terlihat lebih unggul. Namun sayangnya dia terlalu cepat merasa puas. Bond pun perlahan berhasil membalikan keadaan dengan kombinasi pukulan dan tendangan. Dan akhirnya dia berhasil melumpuhkan Pretty Boy dan nyaris mengalahkannya. Namun di saat yang gak terduga, Bond justru menepuk lantai sebanyak 3 kali sebagai tanda menyerah sehingga kemenangan resmi tetap diberikan kepada Pretty Boy. James yang gak terima dengan hasil pertarungan tersebut langsung mengeluarkan samurainya dan menantang Bond. Namun nyatanya Bond memang bukan lawan yang bisa diremehkan. Bahkan setelah Franklin memberinya sebuah pedang, Bond dengan mudah berhasil memutus salah satu tangan James. Dan polisi pun datang dan membubarkan semuanya. Sementara James memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Di tempat lain, Angela yang sudah selesai menjalani rehabilitasi akhirnya bisa bertemu kembali dengan anaknya yang ternyata selama ini diasuh oleh Tamara di rumahnya. Setelah merasa misinya telah selesai, Bond menyerahkan sejumlah uang kepada Tamara dan mengatakan bahwa dia akan pergi jauh untuk menjalani hidupnya sendiri. Namun sebelum pergi, dia juga menitipkan Angela untuk tinggal bersama Tamara. Saat keluar, Pinball ternyata sudah menunggunya dan berniat mengantarkannya. Namun Bond menolak karena dia nggak ingin lagi merepotkan siapapun. Setelah itu, Bond pun memutuskan untuk meninggalkan mereka semua dan melanjutkan perjalanannya seorang diri. Akhirnya, film ini pun berakhir. Dari film ini kita bisa belajar ya, bahwa kesetiaan pada sebuah janji terkadang membutuhkan pengorbanan yang gak kecil. Bond menghabiskan bertahun-tahun hidupnya untuk menepati pesan terakhir sahabatnya. Meskipun hal itu membuatnya harus kembali berhadapan dengan masa lalu, musuh-musuh berbahaya, dan berbagai resiko yang kembali mengancam nyawanya. Film ini juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal kemampuan bertarung, tetapi juga tentang memiliki prinsip dan tentang tetap memegangnya meski keadaan gak berpihak. Ada sebuah kutipan nih dari Muhammad Ali yang sangat cocok dengan kisah Bond. Orang yang gak cukup
berani mengambil resiko, gak akan mencapai apapun dalam hidup. Dalam konteks film ini cukup jelas ya, karena Bond berulang kali mengambil resiko besar demi melakukan hal yang menurutnya benar. Bukan karena dia mencari keuntungan atau ketenaran, melainkan karena dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menepati janji yang pernah dia buat kepada sahabatnya. Nah, kalau menurut kalian nih, apakah keputusan Bond ini tetap memegang janjinya sampai akhir adalah tindakan yang benar, atau justru terlalu berbahaya dan mengorbankan hidupnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, serta rekomendasi film apa yang perlu kita bahas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita menarik lainnya sob. Oke, see you next time, and goodbye.